Inilah rekap 5 lembaga survei yang melakukan jajak pendapat mengenai elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024. Elektabilitas Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo di Jawa Timur menjadi sorotan. Berikut rangkuman hasil survei Capres 2024 dari 5 lembaga. 1. LSI Denny JA. Dari hasil survei LSI Denny JA, Prabowo Subianto ada di urutan dengan perolehan elektabilitas sebesar 39,8%. Disusul Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 37,9%, sementara Anies Baswedan ada di urutan ketiga dengan selisih elektabilitas yang cukup jauh, yaitu 14,5%. Peneliti LSI Aji Alfarabi mengatakan, hasil tersebut memperlihatkan tidak ada perubahan elektabilitas terhadap Anies setelah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya. Waktu pengumpulan sampling dilakukan 4 hingga 12 September 2023, dimulai 2 hari setelah deklarasi Anies dan Caimin. 2. Indikator Politik Indonesia. Sementara di lembaga survei Indikator Politik Indonesia, nama Ganjarlah yang berada di peringkat pertama. Capres yang diusung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura ini meraih elektabilitas sebesar 37,4%. Kemudian Prabowo ada di urutan kedua dan Anies di posisi paling terakhir. Masing-masing mendapatkan elektabilitas sebesar 33% dan 21,5%. Kendati demikian, dari angka-angka tersebut, elektabilitas Ganjar tidak bisa disimpulkan lebih tinggi dibandingkan Prabowo karena margin of error survei mencapai plus minus 2,8%. Artinya apabila Ganjar menggunakan batas bawah margin of error, maka elektabilitasnya hanya 34,5%, terpaut tipis dengan Prabowo. Sementara apabila Prabowo menggunakan batas atas margin of error, maka elektabilitasnya bisa mengungguli Ganjar, yakni 35,9%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 25 Agustus hingga 3 September 2023 menggunakan metode wawancara tatap muka. 3. SMRC. Lagi-lagi Ganjar di urutan pertama dalam survei elektabilitas yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies di Jawa Timur dengan elektabilitas sebesar 44%. Kemudian ada Prabowo di posisi kedua dengan 23% dan Anies di urutan ketiga sebesar 14,2%. Saiful menjelaskan jika melihat hasil survei Capres di Jatim, suara Anies tidak banyak berbeda dengan suaranya di tingkat nasional. Survei dilakukan pada 2 hingga 11 September 2023 dengan wawancara secara tatap muka. 4. Indonesia Polling Station. Pada survei yang dilakukan Lembaga Indonesia Polling Station (IPS), justru Prabowo lah yang ada di urutan pertama. Sosok yang diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat ini memperoleh elektabilitas sebesar 40,8%. Kemudian Ganjar ada di posisi kedua dengan elektabilitas 35,9%. Dan terakhir, Anies Baswedan yang mendapat elektabilitas 20,2%. Survei IPS dilakukan pada periode 5 hingga 15 September 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah sampel 1.200 responden yang diperoleh melalui teknik acak bertingkat, multi-stage random sampling. 5. Politika Research and Consulting (PRC). Ganjar kembali di urutan pertama dalam survei elektabilitas yang kali ini dirilis oleh Politika Research and Consulting (PRC) Minggu 17 September 2023. Kader PDIP itu meraih sebesar 40,4%, disusul Prabowo dengan perolehan 32,3%. Sementara Anies Baswedan meraih 18,3%. Dan sebanyak 9% responden yang tidak menjawab survei. Perlu digarisbawahi, survei diambil khusus untuk wilayah Jawa Timur setelah pasangan Anies dan Caimin beberapa waktu lalu. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Ganjar di Jawa Timur memang lebih unggul.
Namun bila dibandingkan pada survei sebelumnya, perolehan ini turun dari semula 40,8%. Survei PRC dilakukan dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode wawancara face to face pada 7 hingga 12 September 2023.